aku pernah ada di situasi itu. Yang namanya kekerasan fisik dan verbal itu sangat menyakitkan. Ada intimidasi di situ. Banyak juga tentang KDRT, apalagi Kak Talita sendiri kan mengalami menyikapinya dengan hal seperti itu. Mengenai apa KDRT? Ya. Ya gini, kalau aku termasuk korban yang sudah move on ya, gitu, sudah melewati masa-masa kelam itu. Jadi aku cuma bisa bilang mungkin ini sedikit edukasi buat seluruh masyarakat yang terperangkap di situasi seperti itu. Aku bisa berempati dan bersimpati karena I've been there. Artinya aku pernah ada di situasi itu. Yang namanya kekerasan fisik dan verbal itu sangat menyakitkan. Ada intimidasi di situ, ada temperamental di situ, ada kekerasan, udah pasti ya, ada penekanan, posesif yang berlebihan, ada memanfaatkan dari berbagai faktor gitu, dan itu semua adalah racun kalau bahasa gaulnya toxic gitu. Jadi itulah yang disebut toxic relationship. Nah, kalau memang kita sudah sadar bahwa yang namanya KDRT, main perempuan, perselingkuhan, itu semua adalah penyakit. Sebuah penyakit tidak bisa orang lain yang sembuhkan. Itu hanya bisa dari si pelaku sendiri yang menyembuhkan dirinya dia. Gitu. Jadi kalau misalnya terperangkap di dalam situasi seperti itu, memang nggak mudah. Saya nggak bisa bilang atau menjudge atau mensamaratakan semua orang sama. Karena pemicunya pasti lain, yang dialaminya juga pasti berbeda, situasinya juga pasti lain. Tapi ketika sudah ada di titik turning point di dalam hidup yang memang sudah terbuka matanya, sudah yakin secara tekad gitu ya, artinya pertimbangan faktor kehidupan, konsekuensi, resiko itu semua ada. Nah, tapi ketika kita sudah berani untuk maju, jangan pernah lagi untuk lihat mundur ke belakang. Kalau di dalam situasi itu ya, gitu. Ketika sudah berani maju, melangkah. Gitu. Kenapa? Karena jangan sampai hal tersebut menghancurkan diri kita. Gitu. Karena itu nggak baik. Kalau alasannya banyak, ya baru mau bilang, alasannya banyak sekali. Kalau khususnya perempuan, pasti pertimbangannya anak. Betul, saya juga begitu dulu. Pertimbangannya anak, gimana nih nanti ya kalau saya jadi ibu tunggal, bisa nggak membesarkan anak sendiri? Gimana ya nanti kalau misalnya anak saya nggak punya sosok bapak? Gimana ya nanti kalau anak saya malu nggak punya bapak? Gimana ya nanti kalau anak saya tahu kelakuan bapaknya? Itu semua jadi pertimbangan. Tapi ternyata setelah melewati masa itu, saya jadi sadar bahwa kalau kita mempertahankan hubungan toksik di antara buat anak itu demi anak dengan alasan anak, justru itu toksik. Karena anak akan melihat, akan merekam, akan mengingat, dan itu adalah traumatik tersendiri buat anak. Dan jadi secara psikologis justru itu tidak baik buat anak. Jadi kalau misalnya kita memikirkan anak kita, ya kita harus bisa benar-benar mempertimbangkan situasi seperti itu, apakah benar baik buat anak kita atau tidak. Karena kalau buat aku itu tidak baik buat anak. Karena bakalan terulang lagi ya. Bukan bakalan terulang lagi. Yang namanya yang saya bilang itu KDRT dan segala jenis sifat, sikap, tabiat, karakter itu adalah kebiasaan, itu tuh penyakit gitu. Nggak bisa disembuhkan oleh orang lain. Jadi kalau si pelaku ini, pribadi siapapun itu orangnya, kalau tidak memang mau merubah dirinya, tidak akan bisa. Dan merubah karakter, sifat, tabiat, kebiasaan itu butuh waktu yang lama. Bukan waktu yang sebentar, 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun, tapi lama. Jadi kalau kita mau ngarep kayak gitu, itu kayak ngarep-ngarep apa ya? Ya gimana sih harapan yang semu gitu loh, ngayal gitu. Jadi saya nggak bilang bukan berarti para pelaku itu tidak bisa berubah, tapi butuh waktu. Nah kalau waktu itu menyiksa untuk kita dan membuat kita jadi sakit, ada kutipan dari salah satu media sosial, if it's destroying you, then it's not love. Jadi kalau itu menghancurkan diri kamu, kehidupan kamu dihancurkan oleh situasi tersebut, berarti itu bukan cinta. Jadi jangan menjadikan alasan anak, cinta untuk mempertahankan sebuah relationship yang toxic. Berarti pihak sana trigger dari sana gitu memutuskan untuk kembali dan bersama lagi, itu memutuskan yang salah ya Kak? Karena kamu punya pengalaman itu. Kalau gitu. aku bilang gini, belum tentu salah.
kita nggak bisa menjudge orang bahwa kalau ada pasangan yang tiba-tiba mau berdamai gitu ya, kita nggak bisa menjudge mereka salah karena mereka punya pertimbangannya sendiri. Tapi yang saya bilang kan ada faktor konsekuensi dan resikonya ketika memilih atau memutuskan sesuatu hal. Walaupun sudah ada perjanjian gitu. Walaupun sudah ada apapun itu, jadi ya memang dipikirkan secara matang, harus dipikirkan dengan bulat gitu. Bahwa untuk maju saya sangat paham sebagai wanita, saya sangat paham untuk maju itu sangat sulit. Saya pun butuh waktu bertahun-tahun. Tapi ketika maju saya benar-benar tidak sedikit pun menoleh lagi ke belakang. Karena momok yang ada di belakang pundak saya bertahun-tahun akhirnya lepas. Gitu loh, yang selama ini saya tutup diam sendirian akhirnya lepas. Akhirnya saya bisa menghirup udara segar, bisa maksudnya merasa happy itu tuh dari dalam, dari batin, secara batin gitu. Jadi kalau ngomong soal, tapi kalau misalnya ada pasangan yang lain mereka mau berdamai atau apa ya itu hak mereka aja. Tapi ingat bahwa segala bentuk perubahan karakter, sifat, tabiat seseorang itu ya. tidak semudah itu dan tidak secepat itu. Ada proses waktu. Oke, Oke, masalah. terima kasih.